Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pria itu menghubungi ponsel istrinya yang sengaja diabaikan. Aktif tetapi tidak diangkat sama sekali. Nahla memang sengaja. Ia malas saja berhubungan apapun dengan pria itu. Kalau bukan karena Ica, mungkin lebih baik berpisah daripada harus jalan dengan orang yang bahkan tidak pernah mencintainya. Merasa sia-sia saja selama ini pengorbanannya di rumah itu. Itu ponselnya bunyi, kok nggak diangkat? Kata Gilang, teman semasa SMA mereka. Iya, nanti saja, jawab Nahla enggan menanggapi. Jadi pasien gadis kecil bernama Ica itu anak kamu? Aku pikir kapan nikahnya? Terakhir ketemu masih kuliah, kok anaknya udah sebesar itu? Kaget dong, ujarnya merasa heran. Gilang seorang dokter yang bekerja di rumah sakit itu. Iya, gitulah ceritanya. Pernikahan aku cukup kilat dan undang orang terdekat saja kok. Ya sorry kalau kamu gak ke notice. Aku merasa nggak dianggap, apakah aku terlupakan? Keduanya pun terkikik bersama. Pemandangan itu tak sengaja terlihat oleh Hanan yang memang sedang mencari Nahla. Tak terasa hatinya memanas seketika. Dengan orang lain bisa begitu terbuka, bahkan tertawa lepas. Sementara ditanya dirinya saja yang masih sah menjadi suami, berasa ogah-ogahan dan juteknya minta ampun. Jelas ini membuat Hanan kesal seketika. Pria itu menatap tajam keduanya, hatinya bergemuruh kesal. Aku cari dari tadi, di sini rupanya, ucap pria itu datar. Ya sudah, sampai ketemu nanti, Gil, ucap Nahla mengangguk ramah. Iya, mari, jawabnya dengan senyuman, mengangguk ramah dengan Hanan juga yang hanya dibalas senyuman tipis. Nahla langsung berlalu, mengabaikan Hanan tanpa kata. Sontak saja Hanan mengekor dengan gemas. Dia siapa? Tanya pria itu begitu sampai di ruangan Ica. Teman, jawab Nahla makin membuat pria itu makin kesal. Kamu kenapa sih gak menghargai banget keberadaan aku? Aku ini masih suami kamu. Setidaknya angkat telepon aku. Aku tahu kok mas, tidak usah khawatir. Mas menyuruhku untuk menjaga Ica kan? Bukan hanya itu dek, bisa tidak pikiran kamu sedikit dirubah tentang pandangannya terhadapku? Bukan hanya tentang Ica, tapi tentang kita juga. Masa sih? Aku pikir kamu tidak peduli dengan aku karena hidupmu hanya tentang Ica dan masa lalumu. Benar begitu kan, Mas? Oke, aku minta maaf. Aku sudah memaafkan dirimu, Mas, tapi aku tidak bisa hidup di antara bayang-bayang masa lalumu. Terlebih tidak ada cinta, bukan? Siapa bilang tidak ada cinta? Kalau bukan karena cinta, untuk apa aku menikahimu? Tapi perlakuanmu tidak menunjukkan itu. Bagaimana bisa aku percaya? Terus sekarang maumu bagaimana? Aku di sini hanya karena Ica, Mas. Jadi terserah selanjutnya padamu. Apa maksud kamu? Mama, Papa, panggil Ica menatap keduanya. Nahla dan Hanan menoleh bersama saat putri kecil mereka menyerukan namanya. Keduanya terdiam, mengabaikan pertengkaran mereka, lalu mendekat, merasa bersalah sebab tidak bisa mengontrol diri hingga menyebabkan keributan di ruangan itu. Ica sudah bangun. Maaf sayang kalau suara kami membuatmu terusik, ucap Nahla mendekat. Mama sama papa kenapa marah-marah? Tanya Ica menatap keduanya dengan bingung. Mama gak marah kok sayang. Maaf ya, Ica jadi kebangun, ucap Hanan menenangkan.
Kedua pasangan yang tengah berseteru itu saling menatap dalam diam, lalu menoleh pada Ica dengan senyuman penuh kepalsuan. "Mah, Ica mau pulang," ujar gadis kecil itu merasa sudah sehat. "Besok ya, nunggu pemeriksaan dokter dulu, baru boleh pulang. Ica sekarang mau apa?" "Bobo lagi, Mama temani," ujar Nahla duduk di tepi ranjang. Ica mengangguk, lalu kembali merebah. Begitupun dengan Nahla yang ikut merebah di bed rumah sakit. Sementara Hanan menepi duduk di sofa tunggu, memperhatikan keduanya yang nampak akrab. "Mah, Ica mau ke kamar mandi," ucap gadis kecil itu turun dari ranjang. "Ayo sayang, Mama temani, mau digendong?" "Ica bisa sendiri, Mah," ujarnya mandiri. Hanan yang tengah duduk langsung berjalan menghampiri. "Ayo sama apa-apa sayang," tawar pria itu yang ditanggapi dengan gelengan kepala. Nahla mengantarnya sampai ke dalam, lalu kembali lagi ke ranjang. Gadis kecil itu nampak berbaring sembari memeluk ibunya. "Mah, Mama gak akan pergi lagi kan kalau Ica bobo? Mama temani Ica di sini ya," pinta gadis kecil itu yang langsung diangguki oleh Nahla. "Iya, Mama akan menemani Ica di sini. Sudah, Ica istirahat ya, besok kita pulang," kata perempuan itu menenangkan. Nahla pun tertidur di ranjang menemani Ica. Keduanya terlihat begitu damai dalam pandangan Hanan. Pria itu mendekat, lalu mengusap puncak kepala putrinya, membenahi selimut untuk keduanya, baru beranjak kembali ke sofa, tertidur di sana. Keesokan paginya, Nahla terjaga dengan posisi masih sama tertidur seranjang dengan Ica. Ia turun perlahan hendak ke kamar mandi. Tak berselang lama, Hanan pun terbangun dan mengantri di sana. "Aku mau ke musola, titip Ica ya, nanti gantian," pamit Hanan pada istrinya. "Iya," jawab Nahla mengiyakan tanpa menatap wajahnya. Tak berselang lama pria itu kembali. Giliran Nahla yang keluar karena ia jelas tidak membawa mukena. Perempuan itu kembali ke kamar inap usai sholat. "Aku mau cari sarapan. Kamu mau pesan apa, Dek?" "Belum lapar," jawab perempuan itu benar adanya. Memang belum terlalu lapar seukuran pagi ini. Hanan beranjak keluar, seperti biasa membeli 2 porsi nasi bungkus untuk sarapan berdua. "Hari ini kamu izin lagi ya, Ica pasti tidak mau ditinggal," ucap Hanan mendahului. Sebenarnya Nahla kepikiran untuk masuk dan sorenya akan kembali. Namun rasa tak tega pada Ica membuat Nahla akhirnya mengiyakan. Setelah mendapatkan pemeriksaan dari dokter, Ica sudah lebih baik dan bisa pulang hari ini juga. Tentu saja kabar itu disambut lega oleh keduanya. "Ica sayang, Mama kan bawa motor. Ica pulang bareng Papa ya. Nanti Mama ngikutin Ica dari belakang," ujar Nahla memberikan pengertian. "Loh, aku mau bareng Mama aja. Aku mau ikut Mama." Ica ternyata cukup sulit dibujuk hingga Hanan harus turun tangan tentunya. "Udah, kamu ikut mobil aja. Nanti biar aku suruh orang untuk bawa motor kamu," kata Hanan penuh solusi. Karena Ica tidak mau ditinggal, Nahla pun terpaksa mengiyakan. Keduanya duduk di jok belakang, terlihat begitu akrab. "Alhamdulillah udah sampai rumah," ucap Hanan menginterupsi keduanya. Pria itu menggendong putrinya, sementara Nahla mengekor sembari membawa barang dan perintilannya. "Alhamdulillah, Ica sudah sembuh," sambut Simbo terlihat sumringah melihat anak majikannya kembali ke rumah. "Bantuin, Bo, itu baju kotor sama barang-barangnya. Kasihan ibu kerepotan."
"Siap, Pak," jawab Simbok bergegas. Nahla menghentikan langkahnya sejenak sebelum masuk ke rumah yang sebenarnya tidak ingin ia sambangi kembali. Namun rasa iba pada gadis kecilnya membuat Nahla berbesar hati. Ia melangkah masuk dan langsung menuju kamar Ica. Sementara Hanan langsung membaringkan putrinya ke ranjang. "Ica istirahat saja ya, Papa mau mandi sebentar," pamit Hanan beranjak. "Kamu kelihatannya capek banget, istirahatlah di kamar," ucap Hanan mencoba membangun komunikasi yang baik dan benar. "Nanti," jawab Nahla serasa berat menjalani hari. Tubuhnya memang penat dan ia butuh mandi juga. Dengan langkah bingung menuju kamar. Pertama masuk, Nahla dibuat asing dengan tatanan suasana baru. Terlihat lebih luas dan dengan dekorasi berbeda. Lemari keramat yang dulu tersimpan di sebelah lemari suaminya juga sudah tidak ada, berganti dengan lemari lainnya yang terlihat masih baru. Namun, Nahla sedikit tidak peduli. Percuma juga dengan semua barang yang telah disingkirkan kalau hati suaminya belum juga berubah. Dek, kamu mau mandi juga? Pakaian ganti kamu ada di lemari seperti biasa, sama beberapa potong di lemari yang baru. Semoga kamu suka ya," ujar Hanan telah mengisi lemari baru dengan beberapa potong pakaian baru untuk istrinya. "Makasih," jawab Nahla mengambil ganti. Banyak pakaian miliknya yang jelas masih tersusun rapi di sana. Ia hanya membawa beberapa helai pakaian dan juga seragam mengajar ke kosan. Perempuan itu keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap plus hijabnya. Hampir seperti awal mereka menikah. Bedanya kalau dulu malu-malu, sekarang terlihat jutek melulu. "Dek, aku minta maaf. Semoga kamu suka ya dengan suasana barunya," ucap Hanan menghampiri istrinya yang masih terlihat dingin. Jawab Nahla hanya dengan gumaman. Perempuan itu langsung beranjak begitu Hanan mendekati, membuat pria itu harus lebih sabar lagi. Nahla memang sengaja menghindari, lebih memilih bermalam di kamar Ica. Terlihat pria itu menghampiri, ikut menemani Ica di kamarnya hingga gadis kecilnya tertidur. "Ica sudah tidur, ayo dek balik ke kamar," seru Hanan menginterupsi. Nahla tidak menyahut. Ia pura-pura tertidur saja demi kenyamanan hatinya. Tanpa dinyana, Hanan ikut merebah tepat di belakang Nahla. Tangannya terulur memeluk posesif.